Tahun di Malaysia setelah aku punya teman dekat itu justru aku yang ditraktir gitu. Jadi bener nggak sih kalau misalnya yang ulang tahun tuh yang ditraktir gitu loh? Ya, hampir in one video ternyata tuh memang itu kebudayaan orang Malaysia. Tidak hanya satu orang dua orang, tapi memang lewat beberapa video kita bisa membuktikan mistika ya, dibayarin atau belanja. Ini pula membayar semua orang yang ada dalam kedai kopi. Hai semuanya, selamat datang kembali ke channel kedua Sari di Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik, sehat, dan selalu berpikiran positif ya. Oke, di video kali ini Sari terjumpa satu video. Nah, kata kakak ini adalah kebiasaan yang menurutnya aneh. Kalau apakah kebiasaan itu yang menurut dia itu aneh? Dan juga nanti kita akan bahas tentang budaya Malaysia yang suka belanja ataupun traktir orang ya. So kita tengok dulu video yang satu ini ya teman-teman. Jom. Kebiasaan orang Indonesia, kebiasaan ya bukan tradisi, yang setelah aku tinggal lama di luar negeri di Kuala Lumpur sekarang, itu tuh jadi aneh gitu. Jadi salah satunya adalah kalau misalnya di Indonesia kita kalau ulang tahun itu kita di-expect untuk kita traktir teman-teman kita ya kan. Belanja ya. Tapi kalau misalnya di Malaysia, pertama kali aku ulang tahun di Malaysia setelah aku punya teman dekat itu justru aku yang ditraktir gitu. Jadi mereka kasih surprise di rumah makan atau restoran, terus mereka bayarin kita, mereka bayarin yang ulang tahun gitu. Then it got me thinking kayak, loh kok di Indonesia beda gitu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya benar, kalau misalnya kamu ulang tahun ya kamu yang dikasih hadiah gitu, kamu yang dibayarin gitu kan ibaratnya. Jadi mereka tuh kayak bikin surprise di rumah makan, terus bayarin aku sebagai kayak hadiah ulang tahun lah gitu. Tapi kan bener dong kayak gitu kan, bukannya malah kalau temen ulang tahun malah ditagi-tagi traktiran kayak, bro ulang tahun nih mana traktirannya gitu kan, nggak masuk akal gitu ya kan. Jadi ya kalau misalnya sampai sekarang aku balik ke Indonesia ditagih traktiran ulang tahun, aku agak kayak gitu. Mungkin karena aku udah kebiasaan di sini juga. But I mean I don't mind, tapi kayak lebih bener nggak sih kalau misalnya yang ulang tahun tuh yang ditraktir gitu loh, bukan yang ulang tahun yang mentraktir gitu. Dia kan yang ulang tahun, jadi dia harus dibikin bahagia, bukan dia yang membikin orang bahagia gitu. Oke. Good job. Tadi itu yang diutarakan kakak ini ya, itu adalah kebiasaan yang dia alami selalunya ataupun kawan-kawan dia. So ketika dia di Malaysia itu berulang tahun, teman-teman dia ataupun orang-orang yang membelanja dia makan atau memberi hadiah. Kan kalau dia di Indonesia, kita yang ulang tahun, kita yang belanja orang makan ya. Memang Sari juga punya pengalaman ya. Traktir dong coy, kan lagi ultah. Jalan-jalan. Yang ditagih, dipaksa sampai kalau Sari ya dipaksa belanja dong, traktir lah. Kalau orang Medan cakap kemek-kemek, kok kemek-kemek lah Sari, macam itu ya. Kalau kita ulang tahun kita ketakutan, apalagi kalau kita tak ada uang ya tak cukup uang, ditagih dengan kawan-kawan kita karena kita ulang tahun, jadi kita harus yang belanja orang. Sedangkan kalau di Malaysia katanya tadi itu kebiasaannya orang-orang ataupun teman-teman yang belanja kita sebagai yang ulang tahun ya memang betul ya kebiasaan ini. Dulu pun dia birthday, tapi kenapa kita yang kawan-kawannya itu yang belanja dia, bukannya dia yang belanja kita? Sari ada pernah tanya seperti itu. Ternyata kalau di Malaysia itu berbeda ya, berbeda. Nah baik juga ya kalau ulang tahun di Malaysia ini. Dulu ya waktu Sari time sekolah, waktu SMA ataupun macam high school, time ulang tahun, apalagi duit dekat poket itu tak ada ya kan, apalagi teman-teman itu semuanya tagih, Sari mana kemek-kemekmu, mana belanjamu, belanja makan, seperti itu. Apalagi kita tak ada uang. Wah itu memang menakutkan ya, sampai-sampai teman-teman Sari itu waktu sekolah itu paksa, jadi terpaksa juga Sari pinjam uang orang tua ya. Memanglah ya teman-teman. So, bagaimana menurut kalian? Seharusnya kita sebagai yang ulang tahun belanja orang atau orang yang belanja kita?
Boleh juga kasih pendapat kalian di ruang komen dekat bawah. Oke. Oh, berhubungan dengan yang tadi itu juga ya. Sari perhati orang-orang di Malaysia ini kebanyakan suka belanja orang. YouTuber yang Abang Fikri baru saja datang ke Malaysia ya. Kalian sudah lihat ada satu konten dia yang judulnya itu adalah budaya belanja ataupun traktir orang makan di Malaysia. Kalau kalian orang Malaysia boleh juga jawab ya. Kenapa ya orang Malaysia itu suka sangat belanja orang? Komen ya. Oke, Mistika. No wonder ya di Malaysia Oh my tuh God. karena beberapa kali kita lihat kalau misalnya ada stranger Betul. pasti dijamu. Terus tuh dijamu banget. I mean like, padahal in fact orang Jepang ini yang mengajak. Benar. Ya kan, kalau aturannya siapa yang mengajak itu adalah dia yang akan membayarkan. Correct me if I'm wrong. Ada aturan seperti itu, makan-makan seperti itu. Tapi di sini luar biasa ketika sang orang Jepang ini ke toilet, balik-balik sudah dibayarin, Mistika. Ya kan berkali-kali kita lihat lagi ya. Ya aku tuh Tambahan betul, orang aku kira Malaysia tuh it's itu only ya. happen in one video, ternyata tuh memang itu kebudayaan orang Malaysia. Tidak hanya satu orang dua orang, tapi memang lewat beberapa video kita bisa membuktikan, Mistika ya, dibayarin atau belanja oleh orang Malaysia. Dan ini you know what, ini yang membuat orang itu adalah plus value, membuat mereka untuk rindu dan kangen untuk kembali datang ke Malaysia. Kenapa? Keramah tamahan orangnya. It's not only about the good places, but keramah tamahan, kehangatan itu yang membuat orang rindu datang dan datang lagi. Benar sekali. Kelihatannya makan bersama betul, mereka sangat kekeluargaan ya, Miss. betul. Dan ini mungkin salah satu budaya yang harus diangkat ke orang-orang, bahwasanya ada budaya berbelanja dari orang Malaysia. Dan itu for you to know, it not happen only untuk foreign, untuk orang asing, Mistika. Tapi antar sesama mereka pun, sesama Malaysia mereka pun, mereka suka untuk berbelanja atau membayarkan makanan orang-orang ada di sekitar Betul. mereka, baik yang dikenal Nah, maupun tadi itu tidak. buktinya ya. Itu dia. yang Itu aku dia. suka. Nah, aku ada satu pertanyaan penutup, Mistika. Oke. Menurut kamu siapakah yang beruntung? Apakah dia yang membayarkan atau yang dibayarkan yang beruntung? Dia yang membayarkan atau dia? Kayaknya yang beruntung pasti yang dibayarkan dong. Oh, menurut aku dua-duanya beruntung. Kenapa? Yang pertama, yang dibayarkan seperti traveler Jepang ini beruntung. Kenapa? Karena dibayarkan. Tapi menurut aku juga orang-orang Malaysia atau keluarga yang membayarkan traveler Jepang ini juga beruntung. Kenapa? Karena itu merupakan sedekah juga, Mistika. Oh iya. Ya. Ada Sedekah lagi, ya. Mister. Dengan seperti ini ya, tambah temen juga. Tambah teman, tambah rezeki. Benar. Yes, abis ini kamu belanja aku. Jadi intinya itu. Bercanda ya, Mistika ya. Teman-teman, tadi itu adalah respon daripada kedua guru ini ya. Mungkin kalian sudah subscribe lah ya. Famous sangat ya about sastra. Nah, yang mengatakan bukan hanya 1, 2, 3 video yang dia reaksonkan. Jadi boleh disimpulkan kebanyakan orang-orang di Malaysia ini suka mempunyai budaya belanja orang makan. Nah, bukan hanya kepada orang Malaysia saja, orang asing juga seperti itu. Nah, That was sedap. It was good. So 6? No, it's okay. So today maybe I'll pay, and for next customer. Tell her. No, to next customer. She want to treat. So can you just do it? So you can just treat next customer. No need. She work here or just customer? She's a mother and owner of the restaurant. Oh, okay. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. I'm from Japan. Nama saya Kaz. oke, Sari juga punya pengalaman pribadi ya. Menurut Sari ini agak sedikit pengalaman Sari ya. Kalau orang di sini kebanyakan orang Malaysia itu kan tadi katanya suka belanja. Nah, ada satu lagi. Sari itu kumpul-kumpul dengan kawan-kawan orang Malaysia ya dalam satu meja itu. Oke, lepas habis bayar, mereka itu berebut untuk membayar makanan itu. Iya teman-teman, betul ya. Ini selalu juga lah kalau Sari lepak dengan kawan-kawan Sari ya. Itu misalnya kita ya niat nak bayar. Lepas sudah kita mau bayar, lepas ada lagi, tak payah saya bayar. Ada lagi satu, tak payah saya bayar. Berebut mau membayar makanan itu. Nah,
Itu memang seperti itu ya teman-teman. Sampai berebut mau bayar, gitu. Apa mungkin seperti itu? Oke, satu video lagi ya yang menunjukkan, tapi ini bukan orang Malaysia. Nah, ini adalah Melayu Patani. Mereka juga suka belanja orang makan. Assalamualaikum, salam bahagia para penonton yang beriman sekalian. Dalam 5 menit kali ini, saya akan memperkenalkan anda dengan ciri atau karakteristik orang Melayu Patani yang suka membelanja orang lain di kedai kopi dan kedai makan. Saya makan. Nak pergi dulu. Tok Peraih Dorian yang tidak dikenali menjemput saya minum bersamanya. Ini pula membayar semua orang yang ada dalam kedai kopi. Wow, Bayar habis mau habis ni? belanja. Ini saudara Abdullah T. Dia Wah, dibelanja membayarkan ya. semua untuk Ustaz Abdul Aziz ni, untuk Hasan, Sadar Khan dan Baba Dahari dan saya sendiri. Wah, banyak. Inilah dikatakan budaya suka belanja orang lain di kalangan penduduk Patani. Ini bukanlah ini. Ustaz Aziz ni ada duit. Ni pun ada duit, semua ada duit tapi dia nak bayar. Ini pula tidak tahu siapa yang membayar. Tuan kedai memberitahu bahawa makanan mereka dalam kedai ini sudah dibayar oleh orang, tapi tidak tahu sesiapa. Siapa bayar? Tahu tak? Orang je bayar. Kita main dia bayar je tu baik dulu. Tak ada senang, mata tak kira. Siapa ya? Tak tahu. Tahu. Sampai kecil. Orang bayar pun tak tahu siapa. Dia kerak Kerak dah. Tak ada nak sanamu, sama nak kerak. Siapa je bayar ni? Tak kenal. Tak kenal. Ini Tok Peraih Dorian. Patutlah dia membelanjakan orang makan minum di kedai ini. Walaupun orang Patani di 3 wilayah sepanjang selatan di Thailand hidup susah dan mereka lemah dalam segala-galanya, tetapi mereka mempunyai cara hidup apa yang boleh dipanggil sebagai perpaduan manusia atau human solidarity atau at-takaful al-insani, iaitu kecenderungan untuk membelanja orang lain ketika berada di kedai kopi dan kedai makan. Kenapa kebanyakan orang Patani berkarakteristik atau bercirian begitu? Sila dengar pandangan mereka. Oke, kita dengar ya. Kita mulakan dengan Abaya Cik Nah. Bagi rezeki. Wi gamno. Rezeki tu tak mapok. Dia bagi tu. Demo isahat tu banyak. Demo tu banyak. Lubu rezeki. Sayaก็ไม่ทำหากินแบบเพิ่มก็อย่างเรา แล้วคนพุทธทำไหมแถวนี้เหมือนคนอิสลามมุสลิมไหม เหมือนกันเลย เหมือนกันเลยนะ แต่บ้านเราเหมือนกัน บ้านใต้เรานี่แน่นอนเหมือนกันนะ Pak demo yang mana? ฮะ Pak demo yang mana? Mana we dia tak jumpa ke sini. อ่า Jadi baik. Tak apa apa kita dah besok gila pergi mari demo bayar kita bayar demo. Pak kita dia pesening lah kuning. Kadang-kadang kita bayar demo, kadang-kadang bayar kita. Itu ya. Budaya kita sini aku tu. Kebudayaan kita. Kau ada duit lah. Kau ada duit ha. Baso ya lagi. Ha. Baso ya sini. Ha. Gile kan gile gimari gitu lah. แต่ตอนนี้ไม่ใช่ว่าคนมุสลิมอย่างเดียว คนพุทธก็ทำเหมือนกันคนที่นี่ Om nói. ทำน้อยอ่ะ Ừ.
ผมไม่ใช่เหมือนกันนะ Pasar dia orang kita ada. lama juga tuh. Dia mau bayar dah kayak Ada lagi. Ini mau bayar dah ni. Thảo Thảo nu miไหมแขกอีสานมีไหม ไม่มี ไม่มีนะอ๋อ มีเท่าที่ผมเห็นก็มีแต่อยู่เนี่ย มันเป็นสังคม เป็นสังคม apa ni bukan masalah kelebihan อ่า dalam amal ibadah ya Amal ibadah. Orang kupik sebagi ke orang lain, Ha. Allah Ta'ala mensepitkan rezeki bagi dia sendiri. Kalau orang tu tak ada, walau dia peluahkan hati dia ke orang lain hati, dia ada makan, kalau tak ada makan, Tuhan peluah rezeki dia. Begitulah kebiasaan penduduk majoriti Muslim di selatan Thailand, sama ada Melayu ataupun bukan Melayu, sama ada Muslim ataupun bukan Muslim. Ada perkongsian dari segi karakteristik dan kecirian pribadi dan akhlak mereka, kerana sama-sama suka membelanja orang lain, sama ada yang dikenali atau tidak dikenali. Dengan itu, setakat ini saja 5 menit kali ini. Oke teman-teman, tadi kita sudah dengar sama-sama ya. Tadi itu orang Thailand juga, Melayu, Patani ya. Wah, mereka juga mengamalkan budaya belanja orang makan tuh di kedai kopi. Banyak sekali orang yang mau belanja, belanja minum ke, belanja makan ke. Bahkan tadi juga sampai dia tak tahu siapa yang bayar minumnya. Tiba-tiba saja kata penjualnya tadi udah kena bayar. Dan juga tadi ditanyakan yang punya channel beberapa orang, kenapa mereka suka belanja orang makan, bagi rezeki dan juga mau bersedekah ya. Seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana? Kalau kalian ada mau tambahkan lagi, boleh juga kasih pandangan kalian di ruang komen dekat bawah. So, segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video. Bye. Misari.